Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Pak Reza akan membuatkan video inovasi yang bertema atau berjudul Iman kepada Qadha dan Qadar. Kalian tahu enggak apa itu iman kepada Qadha dan Qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada Qadha dan Qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar. Qadha dan Qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qadha dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qadha dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qadha adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Jadi, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya qadha itu ketetapan Allah yang akan terjadi. Jadi, yang akan terjadi itu adalah qadha, sedangkan yang telah terjadi itu disebut sebagai qadar. Dalil tentang iman pada qada dan qadar. Yang pertama adalah surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian selanjutnya yaitu surat Al-Azab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi faqadaram maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qadha dan qadar. Qadha dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang ada di jagat raya, matahari, bintang, kemudian bulan dan rotasi bumi itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian berikutnya macam-macam takdir. Yang pertama takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Jadi takdir mubrom itu ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar atau paten ya. Jadi ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang selanjutnya yaitu takdir mu'allak. Takdir mu'allak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Tapi kembali jika Allah mengizinkan. Nah, jadi seperti itu. Itu takdir mu'allak. Jadi takdir mubram itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, kemudian kalau takdir mu'allak itu mungkin masih dapat diubah melalui usaha, ikhtiar, dan juga atas izin Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh rasa penyerahan diri, tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah. Nah, jadi ketika kita beriman, kita lebih mudah untuk bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan Allah.
Banyak sekali nikmat yang kita terima setiap hari. Kita diberikan bisa bernafas, bisa melihat, mendengar, dan sebagainya. Kemudian nomor lima, mengingatkan kepada manusia bahwa semuanya yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban, entah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, khususnya lagi perbuatan yang buruk nanti pasti kita akan dimintai tanggung jawaban. Kalau yang baik pasti nanti akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang nomor enam yaitu manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan Islam. Jadi apapun pekerjaan kita, kita selalu berpedoman atau berpegang kepada Islam. Yang selanjutnya yaitu yang D, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini perilakunya apa saja? Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Semisal kita ingin sesuatu tapi belum diberikan oleh Allah, maka di situ takdir ya. Kemudian kita harus bersabar dan berusaha lagi. Kemudian lanjut, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan karena dipasrahkan kepada Allah. Berusaha untuk mendapat atau untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup, semisal sama Allah diuji, ya. Jadi kita di situ ketika berperilaku iman atau percaya kepada qada dan qadar, kita selalu berprasangka baik kepada Allah atas segala sesuatu kesulitan. Nomor tujuh, selalu meyakini bahwa semua, ya, kita yakin bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang nomor delapan, yakin bahwa di balik sesuatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya ketika kita diuji sama Allah, karena bukan hanya sekolah saja atau kuliah saja yang diuji, ya. Jadi semua peristiwa kita, kehidupan sehari-hari ketika diuji pasti nanti akan menyenangkan dan pasti ada hikmahnya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Jadi itu tadi bab atau sub judul yang berjudul tentang iman kepada kodok dan kodar. Sekian dari Pak Reza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.